Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willa Khairia dari kelas 12 MIA 1 akan menjelaskan tentang siklus dan mesin Carnot. Sebelumnya, kita perlu memahami tentang mesin kalor yang digambarkan dengan siklus Carnot. Yang pertama itu ada reservoir temperatur tinggi. Reservoir bisa disebut juga dengan wadah kalor atau tempat panas. Pada bagian ini, kalor yang masuk mempunyai suhu lebih tinggi daripada reservoir lainnya. Suhu pada bagian ini bisa ditulis dengan T1 dan kalor yang masuk ditulis dengan Q1. Kemudian, bagian kedua adalah mesin kalor. Pada bagian ini akan menghasilkan usaha atau kerja yang ditulis dengan W. Bagian ketiga adalah reservoir temperatur rendah, di mana pada bagian ini kalor yang keluar mempunyai suhu lebih rendah dibandingkan dengan reservoir lainnya. Suhu pada bagian ini ditulis dengan T2 dan kalor yang keluar ditulis dengan Q2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik mesin Carnot. Yang pertama itu proses A menuju B, disebut juga dengan proses pemuaian isotermal. Pada proses ini, kalor yang masuk sebesar Q1 dan sistem melakukan kerja sebesar WAB. Pada saat isotermal, maka tidak akan terjadi perubahan energi dalam. Kemudian yang kedua, proses B menuju C, disebut juga dengan proses pemuaian adiabatik. Pada proses ini tidak terjadi kalor masuk dan kalor keluar, dan sistem melakukan kerja sebesar WBC. Yang ketiga yaitu proses C menuju D, disebut juga dengan proses pemampatan isotermal. Pada proses ini, kalor akan keluar sebesar Q2 dan sistem melakukan kerja sebesar WCD. Pada proses ini juga tidak terjadi perubahan energi dalam. Dan yang keempat, proses D menuju A, disebut juga dengan proses pemampatan adiabatik. Pada proses ini juga tidak terjadi kalor masuk dan kalor keluar, dan sistem melakukan kerja sebesar WDA. Nilai usaha akan bernilai positif apabila siklus bergerak searah jarum jam, dan nilai usaha akan bernilai negatif apabila siklus bergerak berlawanan arah jarum jam.